masa depan pendidikan ya dari versi mengenalkan diri gitu ya ke teman-teman. Dong. Keseharian saya sebagai dosen di Oke. lanjut Ya. 2 kali dong opening ini ceritanya. Astaga. Ya sudah, berpraktis lah. Sabar ya. Oke. Siang teman-teman. Malam ya. Jadi hari ini aku sama Mas Maradona kita lanjutin komitmen baru nih buat ngobrol, tapi penting ya, penting ya, dibiarkan penting aja. Narasumber yang bagus, dosen. Nah kemarin sempat aku sama Mas Maradona itu bikin video pertama, itu aku inisiatif sih. Jadi aku ngajak Mas Maradona sendirian, baru belajar pegang alat. Akhirnya di tengah mainan, di tengah ngobrol, mati alatnya. Udah gitu bikin dia sakit hati. Terus ya kita mau coba yang terbaik. Dan hari ini bawa temen namanya Fahmi, ini Fahmi jagonya. Dan malam ini terus terang ini serius. Cuma aku nggak mau dibawa serius. Jangan serius dong. Nah, Mas Maradona ini dosen PSDKU. Kali ini kita mau ngobrol soal apa tadi, masa depan pendidikan ya dari versinya Mas Maradona ini. Nah, kemarin kan yang video pertama itu nggak ada perkenalan sama Mas Maradona, pokoknya hajar mati aja, orang bego, ya bego ya. Nah kali ini spesial buat Mas Maradona untuk memperkenalkan diri gitu ya ke teman-teman. Dong. Baik, terima kasih Mas Buki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat semua ya, saya Maradona, SPD MPD. Keseharian saya sebagai dosen di kampus negeri di Universitas Muhammad Samarinda. Keseharian di samping mengajar juga melakukan berbagai tulisan-tulisan di media lokal di Provinsi Kalimantan Timur, dan ini merupakan juga sebagai sebagai beban moral buat saya, karena dalam masa pendidikan saya banyak terjun di dunia pendidikan Mas Budi, seperti itu. Jadi background saya banyak tentang pendidikan Ya. Paut ya? Umum. Oke. Masnya itu jadi ini nggak apa-apa ya, udah tengah-tengah apa kayak bicaranya jadi kayak bebas gitu ya, panggil kamu kayak lo nggak apa-apa ya. Ini kita kan podcast ya, bukan berita resmi. Nah, kita mau gali dulu nih soal udah berapa lama sih mengabdi jadi dosen secara aktif itu? Kalau aktifnya sudah hampir 8 tahun. Oh, udah 8 tahun. 8 tahun. Bertahun. Itu betah kan? Jadi dosen kalau ada lika-likunya ini. Ya kalau dibilang betah karena kita kan harus mencintai pekerjaan. Juga cintailah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai, dan alhamdulillah sampai saat ini saya sangat bangga, sangat senang berprofesi sebagai pengajar di kampus, Mas. Oh, oke. Kamu siapa? Unggul ya? Ya. Itu dari dulu sampai sekarang memang penuh? Iya. Oh, nggak pernah habis lagi. Nah, selama ini deh. Jadi dosen ini suruhan orang tua atau inisiatif? Awal-awalnya sih pengen jadi guru. Oh, pengen jadi guru. Dan alhamdulillah juga sudah tercapai. Kemudian saya lanjut sekolah S2, dan ketika itu juga saya ada lowongan untuk Dosen. Saya coba untuk melamar di situ dan alhamdulillah diterima. Jadi ya mulai saat itu jadi dosen. Kira-kira ketika jadi dosen, hal apa sih yang paling nggak disukai? Terus apa yang membuat orang bilang itu komitmen kuat? Kan tahu sendiri ya, pekerjaan dosen ini kan nggak mudah. Pasti nggak mudah ya. Yang dihadapin mahasiswa, tahu sendiri mahasiswa kan, kalau dapat yang orang bilang itu keras, ya keras, yang gede, ya mungkin kita atur gitu. Gimana? Iya, kalau yang paling tidak disukai Mas Lutfi sebagai dosen tentunya pertama ya
di tim kita. Di tengah. Berarti nggak ada problem ya dengan karakter mahasiswa? Kalau karakter mahasiswa, ya selama ini kan kita mencoba untuk memahami ya dari macam karakter, dan mereka juga saya lihat cepat untuk menyesuaikan diri di kampus. Jadi tidak ada yang terobol-terobol yang sangat signifikan seperti itu. Kalau misalnya ada mahasiswa idealisme tentang maunya pakai kaos saja, nggak mau pakai kemeja, itu gimana tuh? Iya, Itu aku banget sih. itu kan terkait dengan ini etika ya, dan itu diatur dalam peraturan akademik. Jadi semua dari apa namanya, dari alas kaki sampai ujung rambut itu diatur dalam peraturan akademik Mas Duti. Jadi termasuk tidak menggunakan kaos oblong, kemudian tidak menggunakan topi, kemudian tidak berkacamata gelap, tidak bersendal seperti itu. Oh, jadi ini konsepnya apa kata Prodi aja ya? Kalau soal Tidak, itu ini apa namanya, merupakan peraturan akademik dari universitas. Oke. Ya sudah. Tapi nggak marah ya sebenarnya kalau ada orang yang dia konsepnya itu punya style sendiri. Saya sementara ini belum udah lihat sih. Oh, udah ada dia. Iya, belum pernah ketemu. Oh, mungkin karena guru ya? Iya. Karena guru ya. Kalau di luar guru kan lain lagi dia pasti ngajak kumpul kan. Iya. Oke. Tadi bicara soal copy paste. Copy paste ini nyontek bahasanya atau bagaimana? Ini coba dideskripsikan lebih. Iya, kalau copy paste itu kan yang menyalin ya. Oh, nyalin. Menyalin punya orang kemudian diakui sebagai miliknya. Seperti itu. Jadi memang itu terlalu masalah. Iya, itu menjadi suatu masalah karena dengan adanya penyalin seperti itu Mas Duti, itu kita tidak melatih kreativitas otak dari mahasiswa kita. Jadi itu ada masalah. barangkali kreativitasnya, kemudian juga berpikir kritisnya itu akan tereduksi, akan stuck kalau misalnya dia mengcopy paste seperti itu. Oh, jadi maksudnya itu pengennya itu mahasiswa inisiatif gitu ya. Jadi nggak suka copy paste. Walaupun sebenarnya dia copy paste tuh kan kalau nggak ketahuan juga selesai urusan ya. Kan mahasiswa kan maunya pelajari yang susah pengen apa? Pelajari yang mudah pengen yang susah ya. Tapi itu di luar ya, di luar pokok pembicaraan kita yaitu kayak mahasiswa. Tadi soal titip absen nih. Titip absen ini kasih hukuman atau enggak? Saya pernah mendapatkan mahasiswa yang titip absen. Saya kasih nasihat saja. Saya kasih nasihat, panggil, saya kasih nasihat, dan saya minta mereka berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Ya, seperti itu sih modelnya kalau dari sisi saya sendiri. Padahal kalau titip absen itu sebenarnya apa rugi ya mahasiswa? Ya kalau secara logika maksudnya rugi ya? Dia tidak mendapatkan mata kuliah, tetapi di sisi lain kan dia mencoba untuk yang tidak jujur ya. Tidak jujur dari situ kan nanti lama-lama kan dari hal-hal yang barangkali dianggap sepele itu nanti akan kemudian ke belakang itu banyak lagi tuh nanti model-model penyalahgunaan idenya itu kan. Gitu kan. Oke. Jadi panjang ini kan ya. Oke, kita kembali ke soal topik yang mau kita usung nih ya. Ini kan baru dari perkenalan sama teman-teman soal Mas Maradona ini sebagai dosen. Selain ngajar tuh ada aktivitas lain nggak yang tadi nulis ya? Tapi maksud tuh lebih detail lah coba. Nulis itu apa tujuan atau ya gimana gitu? Baik, begini. Jadi memang kalau di undang-undang dosen itu memang dosen itu ada tridharma perguruan tinggi. Jadi mengajar, kemudian juga mengabdi, kemudian juga meneliti. Jadi di hal pokok ini, kemudian juga satu lagi kita menunjang kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, tiga hal pokok inilah tridharma sebagai tugas, dan juga setiap dosen mesti juga punya komitmen itu, mengajar, meneliti, dan juga mengabdi. Nah, adapun background seperti apa yang mengabdi kepada masyarakat, ya bisa dalam bentuk sosialisasi atau mungkin bisa melakukan pelatihan seperti itu kalau mengabdi. Nah, kalau untuk meneliti biasanya terkait dengan bidang ilmunya apa yang mau diteliti di masyarakat, dan itu menjadi menjadi tugas sebagai seorang dosen. Oke, di luar tugas kita bicara di luar tugas. Ini kan aku mau gali sudut pandang yang secara real
ya kan? Ini konteks real ya. Dan itu kan utopia banget ya, utopia harapan yang ideal banget. Kalau kita sebagai dosen harapannya yang dididik melanjutkan ilmuannya ke antero negeri kan gitu ya, mulus gitu kan. Tapi kan nyatanya kan pendidikan kita ini enggak di lapangan kan enggak seperti itu ya. Kita bisa lihat literasi literasi baca kita rendah ya kan, minat baca, terus literasi internet digital juga rendah, gampang dihasut oleh artikel-artikel yang blogspotan gitu aja. Jadi jelas-jelas di blogspot aja kita kelai gitu ya kan, udah kita tuh gampang betul gitu ya. Dan itu kan harusnya jadi tanggung jawab salah satu ya, nggak serta-merta ya. Itu kan tanggung jawab dari pendidik, anggaplah guru bahasanya. Bagaimana dia meningkatkan wawasan dari peserta didik kan? Itu gimana itu korelasinya sama? Iya, jadi memang betul Mas Budi. Hari ini memang kita dari sisi literasi masih sangat jauh ya dibandingkan beberapa negara di Barat, Eropa maupun di Asia Tenggara. Banyak penelitian internasional maupun juga dari Bank Dunia juga yang sudah menulis itu. Dan memang sebagai seorang pendidik ya kita punya punya kekuatan di kelas untuk memberikan pengaruh, untuk memberikan edukasi kepada murid kita supaya kita bisa benar-benar kita mulai literasi. Juga ini yang akan terus kita sampaikan kepada peserta didik kita, termasuk kita, supaya kita tidak mudah percaya dengan artikel-artikel. Ya, oleh karena itu kita harus punya yang namanya second opinion. Jadi kita nggak baca terus kita terima, tapi kita harus koreksi dulu. Ya, kita baca koreksi. Dan itu juga sebagai mahasiswa juga sudah diajarkan bahwa kita harus apa yang kita ucapkan harus ada datanya. Jadi kita jangan ngomong kalau nggak ada datanya. Itu juga melatih mahasiswa untuk dia berpikir bertanggung jawab. Apa yang diucapkan dia bisa bertanggung jawabkan. Nah, seperti itu. Jadi kita sampaikan ke mahasiswa bahwa apa yang kamu katakan harus ada datanya. Jadi ngomong tuh nggak asal ngomong aja, tetapi juga ada argumennya harus kuat, garansinya harus kuat, datanya harus kuat. Nah, itulah yang juga kita di kampus kita juga sampaikan kepada mahasiswa seperti itu. Itu kan pernah bikin tulisan kan? Tulisan kemarin itu apa judulnya? Festival Literasi Dunia. Kemudian juga ada yang pemimpin permadani bangsa. Ya, ada beberapa. Ya, kita ambil dua aja ya. Kalau yang dibaca. Nah, yang pertama tadi literasi dunia ya, festival literasi dunia. Itu kalau gini aja deh, sebelum aku intervensi, coba jelasin dulu deh, itu garis besarnya apa sih? Ya, jadi teman-teman dan sahabat juga ya, hari ini tuh kita bisa melihat bahwa memang 57% peserta didik kita itu di kelas 4 SD yang baru bisa membaca. Kemudian 37% yang dia baca dan dia paham. Itu fakta ya? Itu fakta, itu dari Bank Dunia. Kemudian juga dari siswa SMP kita juga Mas Buki, itu siswa SMP kita itu hanya mampu mengerjakan soal 54% dari 100%. Jadi ada soal 100% dia hanya mampu mengerjakan hanya sekitar 54%. 54% itu, bentar, 54% itu benar atau asal selesai? Nah, itu dia bisa mengerjakan. Oh, yang penting bisa mengerjakan 54%. Jadi artinya operasi tinggi lah. Ya, kita asumsi saja tinggi lah. Tinggi lah operasinya. Asumsikan tinggi. Nah, itulah yang terjadi pada hari ini ya di dunia pendidikan kita. Dan oleh karena itu setiap setiap waktu ya akan ada perubahan-perubahan ya, utamanya pada kurikulum kita. Itu kan ceritanya berarti daya serap ya? Ya, itu 50 doang ya? Iya. Dari 100 cuma 54 daya serap. Berarti kalau dia belajar 1 jam, asumsinya nggak nyampe setengah jam. Dia itu juga masuk kepala, itu juga berkorelasi juga ya. Atau jangan-jangan gizinya kurang jadi. Iya itu juga. Itu juga. Ya. Bisa jadi. Banyak faktor. Banyak micin. Iya. Banyak faktor itu. Iya, banyak faktor. Apa nih gara-gara lu jajan? Enggak, jangan.
Apa kira-kira itu faktornya apa? Kenapa bisa begitu ya? Iya, jadi yang pertama Mas Dugi dan juga teman-teman sahabat semua, jadi ini kan dari faktor belajar Mas Dugi ya. Faktor belajar yang, jadi kalau saya kasih ilustrasi ya, kenapa kita setiap yang muslim ya, setiap hari Jumat sholat Jumat, kemudian pagi bangun, terus subuh. Kenapa itu terjadi Mas Dugi? Tanpa kita sadari itu sudah terjadwal kan. Nah sekarang namanya kita ini ya anak-anak peserta didik kita belajar tidak terjadwal. Belajarnya tidak terjadwal. Tidak terjadwal secara teratur sehingga tidak tahu ngapain nih karena ada jadwalnya, itu yang pertama. Nah yang kedua juga banyak faktor, misalnya ada faktor lingkungan, kemudian juga keluarga, kemudian juga kasih sayang, kemudian juga penghargaan yang kurang, kemudian juga nggak dapat tempat untuk mengaktualisasikan diri. Nah inilah bentuk-bentuk lemahnya peserta didik kita itu memotivasi belajar yang kurang. Karena para ahli juga mengatakan karena nggak ada jadwal yang terpola. Itu kata ahli jadwalnya tidak beres, tidak teratur jadwal belajar mereka. Ini bisa diasumsikan orang tua tidak memprioritaskan pendidikan anaknya gitu. Bisa jadi prioritas tetapi tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Ya. Itu sudah disosialisasikan tuh. Nah, kalau sampai detik ini kemarin saya baru sekali ikut pembekalan orang tua murid ya. Saya ikut di situ cuma ada tema orang tua sahabatku, belum sampai ke titik itu sih. Adanya jadwal yang teratur, tapi yang ada cuma perhatian, penghargaan, tetapi belum menyentuh ke sampai bagaimana orang tua bisa menjalankan disiplin belajarnya. Misalnya satu minggu tuh misalnya 5 hari setiap pukul jam 8 misalnya. Tuh, seperti itu. Kira-kira waktu yang paling efektif itu jam berapa itu? Itu beda-beda setiap hari. Sekarang nih, kan anak juga zaman sekarang ini kan obsesinya udah nggak belajar kan? Obsesinya kan push rank. Jadi tahu kan push rank? Main game tuh, Mobile Legends, push rank. Terus udah kayak gitu gimana? Ya ini tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru orang tua juga ya. Orang tua itu sangat besar perannya Mas Duki. Ya itu adalah peradaban yang pertama kali buat anak itu kan lingkungan keluarga. Itu yang sangat kuat berpengaruh. Jadi orang tua kemudian juga perlu kita juga sampaikan kepada orang tua untuk memberikan jadwal belajar untuk mereka, dan anak-anak juga harus punya punya cita-cita yang siapa yang dia idamkan. Jadi seperti saya ingin seperti ini misalnya kan. Tidak ada kok misalnya orang kenal anak muda itu ya misalnya tahu misalnya kan produk-produknya itu kan dari serta merta begitu saja, tetapi ada proses yang panjang yang harus dilalui. Oke, berarti kayaknya sih mungkin zaman sekarang ini mendorong cita-cita itu sudah kurang. Kalau dulu cita-citanya apa? Menjadi pilot, menjadi dokter. Tapi kalau sekarang ditanya cita-citanya apa ya, gitu kan? Ya kan? Bisa jadi nggak ada. Iya, itu subjektif ya. Saya kemarin juga diskusi dengan mahasiswa yang saya uji, Mas Luki, saya tanya, Mbaknya terus jadi apa? Pengen jadi guru? Pengen Pak. Kalau nggak jadi guru mau jadi apa? Ya, belum tahu. Memang juga masih ini cita-citanya juga belum terlalu kuat. Bahkan sekelas mahasiswa aja masih bimbang ya. Mungkin dia masih merasa bingung juga. Kok aku kuliah di bisa gitu juga loh ya, nggak ada kemungkinan loh, cuma nggak ngomong aja kali, atau ngomong kita nggak dengar aja. Terus Mbak Isi dia jadi guru, ya salah gue. Tapi nggak tahu bisa terus. Kan gini, apa setuju nggak kalau ada sering kan disebut nilai itu nggak penting, ya kan? Yang penting dia happy, yang penting kreatif. Pernah dengar kan kayak gitu kan? Ada yang narasi bilang nilai itu nggak penting. Ya dulu pernah dengar dulu. Sebenarnya masih fungsi sih. Nggak tahu sekarang ya. Itu masih ada. Nah, aku sudah dengar yang sudut pandang memang nggak penting. Kan manusia ini kan beda-beda, nggak bisa nilai itu ya kan mengukur kecerdasan, cita-cita apa segala. Ya, itu karena dia pro dengan narasi itu. Makanya dia akan mencari argumen untuk mendukung narasi itu kan gitu. Sekarang kan aku nggak puas kalau cuma struktur dengan orang yang
mendukung bahwa nilai itu tidak terlalu penting. Aku pengen sih kalau dari Maradona ini Ya. nilai penting gak sih? Penting banget. Penting banget dulu. nih penyeimbangnya nih, coba gimana? Jadi nilai itu kan Mas Lukis sebagai refleksi ya. Oke. Sebagai refleksi dan juga sebagai alat suatu evaluasi ya untuk anak-anak kita ya, sejauh mana daya serapnya, sejauh mana keberhasilannya, dan kita bisa mengukur anak ini memiliki potensi di mana. Dari nilai itu kan gitu. Oleh karena itu menurut saya nilai sangat penting buat guru, buat orang tua, dan karena itu akan mengukur potensi anak itu di mana potensinya secara kognitif, psikomotor, secara afektif. Jadi menurut saya sangat penting. Tapi bukan satu-satunya alat ukur gitu ya. Tetap primer gitu. Oh iya, pasti primer. Tetap primer ya. Kalau dari sekolah kan itu menjadi alat ukur. Tidak ukur ya. Nanti kalau ada orang yang bilang nilai itu tidak terlalu penting, kemungkinan besar sudut pandangnya adalah untuk hal lain yang aku juga nggak ngerti sebenarnya. Kalau nilai nggak penting terus ngapain sekolah gitu? Barangkali Mas Luki dia berpikirnya nilai tidak penting, tetapi yang penting itu prosesnya. Bisa juga gitu ya. Tetapi kalau punya prosesnya itu baik, itu akan berkurang. Iya, harusnya nilainya bagus ya. Menurutku nilai itu penting karena di negara-negara maju nilai itu yang dipakai, ya kan? Jepang nilai sekolah penting, di Cina penting, makanya orang mati-matian kan? Di Amerika pun sama. Mungkin di Indonesia nilai tidak menjadi penting karena pendidikan belum merata mungkin. Kalau belum merata memang belum merata. Belum merata ya. Dan itu menjadi isu strategis juga pendidikan kita. Ada kualitas, kemudian pemerataan, manajemen. Ya ini yang belum merata dan belum adil lah. Jadi mungkin akhirnya muncul argumen bahwa nilai itu jadi nggak relevan, bisa jadi juga gitu ya. Itu kalau sebatas kita berpikiran di penting nggak penting juga nggak ngasih solusi fundamental. Kalau ternyata nilai itu penting tapi nggak nilai itu akan dipakai tapi nggak diperbaiki syarat-syarat untuk mencapai nilai standar yang sebenarnya kan gitu. Kalau kita mengabaikan bahwa nilai nggak penting kan akhirnya kita juga nggak mau ngambil standar tinggi kan, ya nggak? Berarti kita menghindar dari risiko. Kalau kita menghindar dari risiko kita dapat apa sebenarnya? Nggak dapat apa-apa kan? Sudah menjadi PR sebenarnya. Mungkin bahasa itu untuk menyindir bisa juga ya, menyindir bahwa sebenarnya pendidikan kita ini di lapangan nggak rata gitu. Ya. Jadi nilai 8 di sini sama 8 di sini nggak imbang hasilnya gitu ya. Siswa di pelosok nilai 8, siswa di ini nilai 8. Nah, mungkin kalau di luar negeri sana 8 sini 8 ya itu pairing banget gitu kan, sepadan aja gitu mau dimanapun posisinya gitu ya. Ya mungkin bisa juga begitu. Ya memang seperti itu Mas Duki. Gitu. Tapi memang standar nilai itu kan ya kan beda-beda Mas Duki. Jadi ada ketuntasan minimal ya. Jadi kita juga lihat bagaimana input pihak siswa kita ya. Nanti kita sesuaikan dengan nilai minimal kita juga. Jadi memang beda memang. Menilai ada standar minimal itu ya. Standar minimalnya beda-beda. Oh mungkin asumsinya nggak usah tinggi-tinggi lah. Yang penting kamu bahagia dengan capaian itu. Kadang itu namanya opini kan negara demokrasi ya. Ya boleh-boleh. Saya boleh minum nih. Saya minum berapa kali nih? Nah, ini Coca-Cola ya bos, bukan apa-apa. Nah tadi soal ada nggak misalnya kesan-kesan yang di lapangan yang mungkin bisa bermanfaat untuk diceritakan soal kan dosen ini kan nggak cuma duduk di mungkin bisa jadi ke lapangan kan gitu. Pernah nggak nemuin apa gitu di lapangan sebagai jadi beberapa tahun lewat Mas Duki sebelum pandemi aku sampai dulu itu pengabdian di Kabupaten Kutai Kartanegara ya, ada sekolah filial dari Kota Samarinda. Apa itu? Sekolah filial dari filial apa? Nanti di pemirsa cek dulu. Enggak gitu dong. Ini aku yang nggak filial. Iya, sekolah filial itu kayak semacam dia ada sekolah di sekolah cabang gitu ya. Sekolah cabang di luar kota. Oke, sekolah cabang juga ya bahasanya. Di sana itu kelas 6. Tapi
pesawat terbang Pak. Oke. Wah, kalau ini pesawat terbang nyelongsep ke laut berarti. Yang pertama, yang kedua juga ketika saya Tadi itu bisa nih. bisa melayang, Bisa melayang. ngambang kan? Ngambang. Kalau dia jatuh. Kemudian juga ketika saya masih di Ukar juga, saya ingin ke pantai gitu, ada rame-rame masyarakat gitu. Ada anak-anak usia kelas 5 ya. Dia bertanya kepada ibunya, "Mama, ini ya yang namanya Sungai Nil?" Oh yang itu. Iya. Terus mamanya, "Iya, kenapa?" Artinya apa, ibunya ketika itu Males. males jawab Jawab. ini, atau mungkin spontan saja. Artinya Spontan apa saja. namanya? Memang di lapangan ini memang materi yang disampaikan kepada murid-murid kita ini memang banyak yang masih daya serap murid kita ini masih lemah ya. Itu terbukti tuh. Jadi laut di Muara Badak itu dipikirnya Sungai Nil sama musuh kita. Jadi artinya memang pembelajaran itu memang belum kena ya. Meskipun ini secara subjektif saya tulis seperti itu, tidak mewakili lah murid-murid yang ada di Kalimantan. Nah, itu fenomena seperti itu ya ada saja yang terjadi di mana. Oh jadi orang tua melihat anaknya salah itu nggak pengen benerin gitu ya? Ya nggak pengen benerin. Apakah mungkin dari orang tuanya literasinya seperti apa ya, nanti barangkali anak ini kan sampai ke sekolah bisa cerita, "Teman-teman, saya dari Sungai Nil kemarin nih." Seperti itu. Sehingga teman-teman bisa kaget loh, di mana Sungai Nil ini. Oh berarti ada kasus-kasus tertentu bahwa sebenarnya orang tua itu yang penting anak gue masuk sekolah pulang kosong gak ada urusan. Nah, itu dia. Terus kalau dia nggak bisa juga nggak ada beban gitu ya untuk baikin gitu ya. Jadi kadang-kadang memang Mas Duki secara subjektif orang tua itu kan nitipkan anak ke sekolah, saya bayar ya, dah selesaikan tuh di sekolah, didik anak saya. Ada seperti itu kan? Itu mindset ya gitu ya. Ada yang seperti itu mindsetnya. Saya bawa ke sekolah, saya bayar sekolah, yuk benerin anak gua. Tanpa juga ada penguatan dari orang tua kan? Nah seperti itu. Jadi kayak sekolah ini dianggap harus mensukseskan anakku. Ya. Gitu ya? Ya. Sampai segitunya ya levelnya. Padahal kan pendidikan itu kan banyak faktor ya. Juga harus didukung sama keluarga di rumah juga. Ya seperti itu. Kalau kayak gitu bahaya. Kalau banyak tambah bahaya. Satu aja bahaya, apalagi banyak. Terus gimana ya kalau kayak gitu? Itu nggak ada solusi lain kan? Atau biarnya sudah tabiat-tabiat orang tua yang seperti itu. Nggak ada sosialisasi. Mudah-mudahan melalui podcast ini diskusi kita bisa tembus ke ya itu alam lah ya. Caca gitu kan. Bisa sedikit menjadi refleksi ya pada seluruh ya orang tua murid ya, bisa mengambil sisi positifnya dan bisa mengambil nilainya dari narasi ini. Seperti itu Mas Duki. Jadi pesan untuk orang tua yang simple untuk masalah-masalah kecil ya tapi berdampak besar bagi pendidikan anak itu bisa enggak dikasih 1 poin, 2 poin, atau 3 poin gitu? Iya, jadi memang Mas Duki, peserta didik kita ini kan kalau di sekolah dia mendapatkan nilai yang bagus, prestasi bagus, kalau di lingkungan rumah tidak didukung itu lama-lama akan tereduksi ya. Tereduksi ya? Akan berkurang itu nanti nilai itunya. Oleh karena itu orang tua tuh harus juga mendukung ya anaknya, minimal ditanya kemarin belajar apa, direspon seperti itu, ada komunikasi dengan anak, sehingga juga anak mendapatkan kepercayaan, mendapatkan penghargaan yang terus akan memotivasi anak-anak kita, peserta didik kita seperti itu Mas. Itu satu, berarti evaluasi dari orang tua terhadap proses belajar anak di sekolah. Ada lagi ya? Ya biasanya ada, sekarang kan sudah canggih ya Mas, ya ada WA ya, ada sedikit kan wali kelasnya bisa langsung WA dengan orang tua. Ya ini juga sudah terjadi juga, saya pikir hari ini ya. Kalau kita zaman dulu sekolah kan jauh sekolah, susah kalau nggak terima rapor, nggak ketemu guru. Kalau sekarang kan guru sama orang tua murid sudah mudah itu komunikasi, ada lewat aplikasi-aplikasi chat itu bisa minimal ada komunikasi lah seperti itu. Dan harapan itu mudah-mudahan bisa dilakukan oleh guru-guru kita kepada orang tua semua. Oke, jadi 2 hal itu ya, membangun komunikasinya dulu, terus mengevaluasi proses belajar anak, tanya balik, lu belajar apa tadi gitu kan?
Terus kalau nggak bisa jawab kita campur. Ya bisa juga kalau orang tuanya yang menentukan, tapi yang dicampur bukan anaknya, piring kan enggak gitu kan. Jadi memang pendidikan kita itu lambat tentunya. Serius lambat tentunya. Karena yang peduli itu sedikit. Bahkan menurutku orang tua aja jarang bertanya evaluasi. Kamu belajar apa? Ya kan? Tahunya masuk sekolah, pulang, ada tugas, ada sana bimbel, balik, udah. Terus gimana? Repot juga ya kalau ini konsep berpikirnya. Itu memang bukan membangun pendidikan ya, supaya anak nggak di rumah nakal aja. Orang tuanya malas lihat anaknya ribet, ya udah kamu sekolah aja. Nah ini ribet aja lah ini, udah kamu bimbel aja, jadi kayak gitu kan. Nah ini contohnya ya bisa jadi kejadian memang gitu ya. Nah soal lanjut ya, soal apa tadi namanya, kamu sudah lupa. Tadi kan literasi, kita kembali ke literasi. Literasi ini tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab kita semua. Dan memang kalau ini kan proses pendidikan ya Mas Nugi ya. Jadi di proses pendidikan ini udah pasti ada kurikulumnya, ada konten materinya yang harus disampaikan kepada murid, sudah disusun dalam satu kurikulum. Tapi literasi ini kan abstrak banget ya? Ya nggak? Abstrak kan? Ya sebenarnya selama ini itu sudah mengalami literasi sih, cuma Itu kan keahlian ya? Literasi itu keahlian ya? Enggak, gini Mas Tuki. Jadi literasi itu kan tanpa kita sadari, kita sudah mengalami dunia literasi. Tapi mungkin kita tidak apa namanya kita tidak sadari ya. Kita sudah mengalami proses literasi. Tetapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwa ini tugas siapa kan begitu. Ya pastinya tugas orang tua, guru, ya semua kita bertugas. Yang tidak kalah penting adalah ya mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, ya orang tua. Kalau orang tua ini kan gimana ya, orang tua kita aja nggak ngerti apa-apa, terus dikasih beban untuk literasi. Nah oleh karena itu memang sekolah memang punya pengaruh yang kuat Mas Nugi. Di sekolah itu kan ada kurikulum, ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Nah itu banyak lagi hal-hal yang lain. Nah itu memang harus di mapping, dipetakan dengan Bisa literasi apa